kita masuk, mau kita bolos, mau kita titip absen, semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan bahas perbedaan kuliah dengan sekolah. Bagi kalian calon mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa baru, wajib banget nonton pembahasan kali ini. Oh ya, aku mau cerita sedikit kalau dulu aku pun ketika awal-awal kuliah mengalami masa krisis dan kaget banget dengan perbedaan antara iklim sekolah dengan kuliah. Nah, aku nggak mau dong hal tersebut juga terjadi ke kalian semua. Jadi langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pakaian. Kalian juga mungkin udah tahu kalau misalkan di sekolah kita itu wajib menggunakan pakaian tertentu pada hari tertentu yang sudah ditentukan. Walaupun mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mulai menghilangkan kebiasaan tersebut. Kalau kuliah, kalian itu bebas menggunakan pakaian apapun, yang penting sopan. Dan kalian juga sebagai mahasiswa harus sudah bisa memilah dan memilih pakaian mana sih yang layak digunakan untuk belajar ketika kuliah. Oh ya, di jurusan tertentu, khususnya di jurusan kependidikan, pakaian itu nggak terlalu bebas-bebas banget. Karena kita memang dididik untuk menjadi seorang guru, otomatis pakaian pun harus mencerminkan jati diri seorang guru yang wajib digugu dan ditiru. Kalau di jurusan aku dulu, malahan ada semacam aturan yang tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa terkait dengan pakaian. Misalnya, mahasiswa laki-laki ketika kuliah tidak boleh menggunakan kaos dan harus menggunakan kemeja yang berkerah, tidak boleh menggunakan celana jeans, dan harus memiliki rambut yang pendek dan rapi. Sedangkan untuk mahasiswa perempuan wajib menggunakan rok, dan bagi mahasiswa muslim perempuan wajib menggunakan kerudung. Kedua, presensi atau kehadiran. Ketika sekolah, kehadiran menjadi hal yang benar-benar penting dan selalu ditanyakan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Dan selalu diperhatikan, malahan mereka selalu menanyakan dan mengingatkan kepada kita terkait dengan jumlah kehadiran yang kita miliki. Sedangkan ketika kuliah, sebenarnya kehadiran juga jadi suatu hal yang penting. Malahan ada persentase minimal kehadiran yang harus kita penuhi untuk dapat mengikuti UAS dan lulus mata kuliah tertentu. Cuman bedanya ketika kalian kuliah tidak akan ada yang mengingatkan mau kita masuk, mau kita bolos, mau kita titip absen, semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Walaupun terkadang ada satu atau dua orang dosen peduli dengan kehadiran dan selalu mengingatkan kita terkait dengan kehadiran. Tapi aku pribadi saranin ke kalian terkait kehadiran, kalau kalian bisa hadir untuk kuliah, cobalah untuk lakukan hal tersebut dan jangan coba untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Karena kan kuliah itu kita bayar mahal dan rugi aja kalau misalkan kita nggak datang dengan alasan yang nggak urgent sama sekali. Ketiga, gaya belajar. Ketika di sekolah biasanya gaya belajarnya itu diam di satu kelas dengan teman-teman yang sama dan dengan waktu yang sama pula. Adapun ritme belajarnya yaitu dengerin guru, bertanya kalau nggak jelas, buku tulis seabrek karena tiap mata pelajaran harus beda-beda bukunya. LKS yang banyak, harus nyatet, banyak latihan, ada tugas, banyak ulangan harian, ada UTS dan UAS yang materinya itu aja. Pokoknya menurut aku proses belajar di sekolah itu lebih gampang. Sedangkan kalau kalian kuliah, kelasnya itu biasanya beda-beda, temennya juga kadang beda, terus ritme belajarnya. Kalau kuliah di pertemuan 1-3 biasanya dosen yang banyak bicara. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya biasanya pembahasan dilakukan oleh mahasiswa melalui proses presentasi dan diskusi. Nah, dalam proses tersebut kalian sebagai mahasiswa tentunya harus proaktif, banyak bertanya dan banyak menjawab. Nah, terus dosen gimana? Mereka itu hanya bertugas untuk mengawasi dan meluruskan proses diskusi tersebut. Terus kalau kalian kuliah, kalian tuh gak akan ada yang namanya disuruh buat nyatet. Buku tiap mata kuliah juga gak harus beda-beda. Yang penting kalian banyak baca dan punya referensi yang banyak. Ulangan harian juga kadang ada dan kadang juga tidak. Tapi kalau tugas, UTS, dan UAS biasanya selalu ada. Untuk proses detailnya biasanya itu balik lagi kepada dosen yang bersangkutan.
ketiga, sistem mata pelajaran atau sistem mata kuliah. Kalau sekolah biasanya mata pelajaran itu sama, yang berbeda itu hanya tingkat kedalamannya. Sedangkan untuk kuliah, istilah mata pelajaran itu diganti dengan mata kuliah yang akan berbeda tiap semesternya, tergantung dengan pengajuan dan kontrak yang kita lakukan. Ya walaupun terkadang ada mata kuliah yang namanya itu hampir-hampir mirip, tetapi memiliki tingkat kedalaman materi yang berbeda. Keempat, sistem penilaian. Kalau di sekolah biasanya nilai itu diambil dari UTS, tugas, latihan, UAS. Yang kalau misalkan nilai kita bagus ya nanti juga di rapot pastinya bagus. Kalaupun berbeda pasti ya nggak jauh-jauh amat nilainya. Kebanyakan penilaian di sekolah juga dilakukan dalam bentuk angka atau alfabet yang biasanya diberi keterangan-keterangan tertentu. Sedangkan kalau kuliah biasanya sistem nilai itu diambil dari nilai keaktifan harian, tugas, ulangan harian kalau memang ada, UTS, UAS, dan nilai kehadiran. Bedanya kalau di kuliah kita itu bener-bener nggak tahu nilai kita itu berapa. Taunya nanti ketika nilai akhir semester tiap mata kuliah itu muncul di sistem aplikasi penilaian online. Biasanya nilai yang muncul itu dalam bentuk alfabet yang dikonversikan ke dalam bentuk angka untuk mengetahui nilai rata-rata seluruh mata kuliah di semester tertentu yang disebut sebagai indeks prestasi atau IP. Yang kelima, lama belajar. Ketika sekolah, biasanya lama belajar itu dari pagi sampai sore duduk diem di kelas. Sedangkan untuk kuliah, biasanya satu hari itu cuma memiliki beberapa mata kuliah. Untuk lamanya dari setiap mata kuliah itu tergantung dari jumlah SKS-nya. Nah, biasanya dari mata kuliah satu ke mata kuliah lainnya itu waktunya itu kadang tidak runtut dan biasanya kita itu memiliki banyak waktu-waktu luang yang bisa kita gunakan untuk kegiatan apapun. Nah, biasanya dari waktu luang tersebut itu tuh akan menghasilkan tipe-tipe dari mahasiswa. Nah, untuk videonya nanti bakalan aku buatkan. Yang keenam, sistem wali. Biasanya kalau di sekolah, sistem wali itu dinamakan wali kelas yang memegang suatu kelas. Sedangkan di kuliah, sistem wali ini disebut sebagai dosen pembimbing akademik yang memiliki tugas hampir mirip dengan wali kelas ketika kita sekolah. Bedanya ketika kuliah, dosen pembimbing akademik ini bertugas untuk membantu kita dalam proses pengajuan atau kontrak mata kuliah. Kemudian antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya dalam satu angkatan itu biasanya ada yang memiliki dosen pembimbing akademik yang sama dan ada juga yang tidak. Nah, paling segitu aja perbedaan antara kuliah dengan sekolah. Intinya kalian itu harus banyak bertanya terkait informasi kuliah. Jangan sampai kalian itu tertinggal informasi-informasi penting. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe karena dengan hal tersebut kalian akan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru secara gratis, mudah, dan gampang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.